Halo Sobat Rehat, ketemu lagi sama Audrey di podcast Ungkapkan Saja. Gimana nih kabar Sobat Rehat? Semoga Sobat Rehat dalam keadaan yang baik dan pastinya sehat ya. Di tengah pandemi ini, pernah gak sih kalian merasa tidak berdaya dan kecewa karena ada hal-hal yang tidak berjalan lancar sesuai rencana? Kalau kalian pernah mengalami fase seperti ini, wajar banget kok. Aku pun pernah mengalaminya. Tapi, kalau kita mundur sedikit dan melihat realita yang ada, jauh sebelum masa pandemi ini, banyak milenial yang merasa tidak puas dengan dirinya. Tidak pantas jika dibandingkan orang lain, kecewa terhadap kualitas diri yang dimiliki, dan kecewa dengan diri sendiri karena gagal. Hal seperti itu akhirnya membuat banyak milenial menjadi takut untuk mencoba hal-hal baru, dan takut jika dirinya tidak disukai, atau tidak bisa diterima di lingkungannya. Kalau ngomongin soal anxiety yang berlebihan, aku pun pernah mengalami fase itu. Pernah merasa harus mengubah diri agar dapat disukai dan diterima di lingkungan. Mempertanyakan kepada diriku, harus bersikap seperti apa sih? Harus menjadi pribadi yang seperti apa ya? Bahkan, sempat hampir kehilangan jati diri dan mementingkan pendapat orang lain terhadap diriku. Tapi pada akhirnya, menurutku nih ya Sobat Rehat, kita tuh gak perlu sampai menjadi orang lain agar kita diterima di suatu lingkungan atau kelompok. Karena mereka yang ingin menjadi teman atau mereka yang ingin akrab dengan kita pasti akan mendekatkan diri dengan sendirinya. Dan kita harus dapat belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita harapkan dapat menjadi teman dekat atau dapat diterima di semua lingkungan. Karena dengan menjadi pribadi seperti apapun, semua itu tergantung lingkungan atau kelompok. Apakah mereka dapat menerima kalian yang seperti itu? Apakah mereka dapat menerima dan mau membantu kalian untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki? Berdasarkan pengalamanku untuk menghadapi ketakutan yang berlebihan, ada 5 langkah yang dapat Sobat Rehat lakukan. Pertama, coba untuk memberi waktu rehat pada diri dan pikiran kalian. Kondisikan diri dalam keadaan yang tenang. Biasanya sih kalau aku lebih memilih diam sambil mendengarkan lagu-lagu. Seperti misalnya lagu lo-fi atau kayak instrumental piano yang bikin relax gitu aja pokoknya. Pokoknya cari aja hal-hal yang bisa nenangin pikiran kalian dalam sejenak. Kedua, mencoba untuk membuang pikiran-pikiran negatif yang berlebihan. Karena aku sendiri sebenarnya orangnya tuh overthinking banget. Jadi, kadang harusnya tuh gak ada hal-hal yang perlu dipikirin secara berlebihan gitu. Tapi karena akhirnya kita tuh mikirnya udah overthinking, semua tuh jadi negatif. Ketiga, cari sahabat, keluarga, atau kerabat yang benar-benar kalian percaya untuk menjadi tempat berkeluh kesah. Atau kalau kalian lebih nyaman dengan tidak bercerita dan menenangkan diri sendiri, it's okay, itu gak apa-apa banget. Karena kalian sendiri yang harus tahu dan cari aja hal yang membuat kalian paling nyaman dan dapat meringankan beban kalian. Yang keempat, Sobat Rehat belajar untuk melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga jika mengalami suatu masalah, tidak hanya berhenti dengan memikirkan masalahnya, tetapi mencari mengapa sih masalah ini bisa terjadi, apa ya penyebabnya, dan kira-kira solusi apa yang harus aku ambil. Aku harus bertindak seperti apa. Lalu kalau sedikit kembali flashback nih ya, kalau ngomongin harus jadi orang yang gimana, biar disukai atau diterima di semua lingkungan atau kelompok, menurutku tuh jawabannya gak ada Sobat Rehat. Karena gak ada standar untuk bagaimana kita harus memaksa diri kita, memalsukan diri, agar kita diterima di sebuah lingkungan atau kelompok. Percaya deh Sobat Rehat, teman, sahabat, dan lingkungan yang baik pasti akan menerima diri kalian tuh apa adanya. Namun, berusaha bersama untuk membantu kalian memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Jadi mereka tuh gak cuma ngejudge kalian karena kekurangan yang dimiliki, tapi mereka tuh kasih saran juga, mereka kasih feedback. Kita tuh harus kayak gimana ya?
Nah, jadi bagi sobat rehat, terutama milenial di luar sana yang sedang berjuang menghadapi ketakutan yang berlebih, kalian tuh gak sendiri. Jangan menganggap diri kalian tidak berguna atau bahkan tidak pantas jika dibandingkan orang lain. Kalian boleh banget kok untuk membagikan keluh kesah kepada orang yang kalian percaya. Aku yakin kita semua dapat berjuang bersama menghadapi fase sulit seperti ini. Yakin sama kualitas diri yang kalian miliki dan ekspresikan diri kalian menjadi pribadi yang apa adanya. And last but not least, untuk sobat rehat dan teman-teman milenial di luar sana yang sedang berjuang menghadapi anxiety. You don't have to struggle in silence. You can be unsilent. You can live well with a mental health condition, as long as you open up to somebody about it. So, I think that's it for today podcast with me Audrey. Di tema podcast kita ungkapkan saja. So, see you in another episode of podcast ungkapan saja. Bye!